Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari seorang mahasiswa namanya Hiru. Dia ini suka sekali mendaki gunung, seperti Gunung Merapi, Kawah Ijen, Gunung Lawu, dan Gunung Rinjani. Dan kali ini Heru hendak mendaki sebuah gunung namanya Argopuro yang terletak di ujung Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Gunung Argopuro ini terbentang di Pegunungan Iyang di Kabupaten Probolinggo, Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Gunung ini punya ketinggian sekitar 3.000 meter dan dengan jalur pendakiannya yang cukup panjang, ya sekitar 63 kilometer lah. Sekitar tanggal 30 Januari tahun 2013, Heru melakukan pendakian bersama 5 orang temannya dari UKM Empala. Heru ini merasa sangat senang karena sejak dulu dia ini sangat ingin mendaki Gunung Argopuro ini, dan hari ini baru bisa terwujud. Pendakiannya dimulai dari Bremi sekitar jam 7 pagi. Di sini Heru menikmati perjalanannya dengan memandangi pedesaan dan kebun kopi yang masih asri. 1 jam kemudian mereka sampai di pos 1 dan bersiap untuk melanjutkan ke pos 2. Sekitar jam 1 siang, Heru dan teman-temannya sampai di pos 2. Dan untuk melanjutkan waktu, mereka terus berjalan hingga ke pos 3. Dan saat di perjalanan, Heru ini minta izin ke seniornya buat pergi ke hutan. Ya, buat buang hajat lah. Dan Heru pun bergegas ke daerah pohon pinus. Setelah selesai dengan urusannya, Heru kembali ke rombongannya. Namun dalam perjalanan kembali, Heru ini mendengar seperti suara tangisan sosok perempuan. Suaranya terdengar dan Heru ini mendengar suara tangisannya tepat dari dasar jurang. Heru mengarahkan senternya ke dasar jurang, namun dia tidak menemukan apa-apa. Awalnya dia kira suara tersebut adalah suara perempuan yang tersesat atau gimana lah. Namun Heru merasa hal ini nggak wajar, karena setahunya di gunung ini yang mendaki kan cuma mereka. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh guide mereka atau penunjuk arah di kaki gunung tersebut sebelum mereka mendaki. Heru pun bergegas pergi dari dasar jurang tersebut dengan setengah berlari, karena dia belum pernah mengalami hal-hal seperti ini dari pendakian-pendakian sebelumnya. Sekitar jam 5 sore, Heru dan teman-temannya sampai di tepi danau taman. Di sini Heru bertugas mendirikan tenda, dan sebagian temannya ada yang mencari kayu bakar, serta memasak makanan untuk malam hari. Di sini danau tersebut kondisinya berembun dan sangat sunyi. Setelah semua selesai, Heru dan teman-temannya bersantai di tepi danau dengan menikmati kopi mereka sambil mengobrol tentang pengalaman mendaki masing-masing. Di sini Heru juga sempat menceritakan pengalamannya tadi siang yang mendengar suara tangisan perempuan. Namun teman-temannya hanya tertawa melihat Heru ini ketakutan. Mereka menganggap bahwa Heru ini ya cuman berhayal doang. 10 menit kemudian hujan deras turun. Heru dan teman-temannya terpaksa masuk ke dalam tenda masing-masing. Saat maghribnya hujan sudah reda. Malamnya semuanya makan malam bersama. Suasana Gunung Argopuro yang dingin dan dengan angin sepoi-sepoi membuat Heru teringat akan kejadian tadi siang dan masih memikirkan tentang suara perempuan yang ada di dasar jurang tadi. Namun tiba-tiba teman Heru mengajak Heru ke dalam hutan dan Heru pun menolaknya dengan tegas. Namun seniornya menyuruh Heru karena temannya ini sudah kebelet. Akhirnya Heru terpaksa menemani temannya ini ke dalam hutan. Dia pun menunggunya sambil mengamati sekitar. Dan tiba-tiba saja, suara perempuan yang tadi siang terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dan dalam hati Heru sangat ketakutan. Dia pun menyuruh temannya untuk, "Budi, buruan dong," kata Heru sambil setengah panik. "Ya, ya, baru juga nyampe nih," kata Budi sambil merasa risih. Dan saat mereka kembali, Heru ini seperti orang ketakutan. Dan sekali lagi, teman-temannya hanya tertawa lagi melihat kelakuan Heru ini. Dan saat jam tengah 12 malam, saat Heru sedang tertidur, tiba-tiba dia bangun karena kebelet. Nah, dia merasa teman-temannya nggak bakal peduli lagi karena ya teman-temannya cuma menertawain dia. Akhirnya Heru ini nekat pergi ke tepi danau buat buang air. Saat sedang mencuci tangannya, tiba-tiba Heru ini mendengar suara perempuan itu lagi. Kali ini sangat dekat dan persis berada di belakangnya. Heru sangat takut dan gemetar untuk melihat ke arah belakang. Namun dengan bau bangke yang sangat busuk, akhirnya Heru ini nekat melihat ke belakang dan astaga, ada sosok sundel bolong yang berusaha menangkap Heru. Namun Heru di sini sigap berlari dan
Saat berlari, dia lari dengan terbirit-birit ketakutan, gemetar, dan terkencing-kencing. Dan saat sudah dekat dengan tendanya, si sundel bolong ini sudah berada di depannya. Dan semenjak saat itu, Heru pun menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Teman-temannya yang semula semuanya tertawa, sekarang panik melihat Heru sudah menghilang dan berusaha mencarinya, namun hasilnya tetap nihil. Dan sampai hari ini, Heru masih belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Dan entahlah apa yang terjadi sama Heru. Dimanapun dia berada, semoga dia baik-baik aja ya. Ya, aku nggak bisa bayangin dah kalau aku di posisinya. Ih, sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.